Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau bedah kasus medis lagi ya. Sumbernya dari materi interaktif, studi kasus, dan kuis interaktif. Trauma tulang belakang dan shock neurogenik. Kita mau lihat nih, gimana sih data-data di UGD itu bisa ngebantu kita menegakkan diagnosis di situasi darurat. Oke, skenarionya spesifik banget. Ada laki-laki, umurnya 24 tahun, kesadarannya turun gitu aja setelah jatuh dari pohon. Yuk kita coba lihat bareng-bareng temuannya apa aja. Siap ya? Mari kita bedah kasus ini. Jadi data pasien pas diperiksa itu ada beberapa hal penting nih. Pertama, kesadarannya somnolen. Artinya, dia kayak ngantuk berat gitu. Cuma bisa bangun kalau dikasih rangsang nyeri atau dipanggil kencang. Habis itu, ya tidur lagi. Terus tekanan darahnya rendah banget, cuma 80 per palpasi. Artinya itu saking rendahnya ya, denyut nadinya cuma keraba aja di pergelangan tangan, nggak kedengeran pakai stetoskop. Jelas ini hipotensi. Nah, ini yang agak aneh kan ya? Betul, bradikardia. Dan satu lagi nih yang unik, kulit di ujung jari tangan sama kakinya, akralnya itu, malah hangat. Padahal kan ada riwayat kepentuk di punggung ya karena jatuh tadi. Meskipun info awalnya katanya gak ada keluhan lemah di tangan atau kaki. Gimana tuh? Tekanan darah rendah, nadi malah lambat, tapi kok kulitnya anget? Ini agak, gak biasa ya. Biasanya kan kalau orang shock, misalnya karena perdarahan gitu, ujung-ujungnya dingin pucat kan? Karena darahnya lari ke organ penting. Ini kok beda? Nah, pertanyaan bagus sekali dan justru itu kuncinya di sini. Anda benar. Kalau shock hipovolemik karena kurang cairan atau darah, gejalanya yaitu hipotensi, tapi nadinya cepat, takikardia, terus kulitnya dingin dan pucat. Tapi di kasus ini, kombinasinya itu loh, hipotensi, bradikardia, dan kulit hangat. Ini triad klasik yang langsung nunjuk ke arah lain. Oh, jadi beda polanya ya? Iya, beda banget. Kombinasi ini tuh khas banget buat gangguan di sistem saraf otonomnya. Bukan masalah volume darahnya. Apalagi kalau kita lihat cara cederanya. Jatuh dari pohon, kena punggung. Wah, ini sangat mendukung kemungkinan ada cedera di tulang belakang. Dan cederanya ini yang ngerusak jalur saraf simpatisnya. Saraf simpatis? Itu yang kayak gimana tuh? Gampangnya gini, sistem simpatis itu kayak pedal gas buat tubuh kita. Dia yang bikin jantung berdebar kenceng, pembuluh darah menyempit kalau lagi stres atau bahaya. Nah, kalau ada cedera tulang belakang, misalnya di leher atau dada bagian atas, itu bisa kayak motong kabel simpatis yang ke jantung sama pembuluh darah. Ah, oke. Jadi kayak kabelnya putus gitu ya? Mirip gitu. Tanpa sinyal simpatis ini, pembuluh darah di perifer, ya termasuk di kulit tangan kaki, itu jadi nggak bisa nyempit. Malah dia melebar, vasodilatasi. Itu yang bikin kulitnya kerasa anget, padahal tekanan darahnya lagi turun. Oh, pantesan anget ya. Terus nadinya kenapa jadi lambat? Nah, jantungnya juga sama, kehilangan pacuan dari simpatis. Malah sistem lawannya, parasimpatis, yang jadi lebih dominan. Efeknya, ya denyut jantung jadi melambat, makanya muncul bradikardia itu. Wah, jadi ini bukan karena kurang darahnya, tapi lebih ke masalah kelistrikan atau persarafan otonomnya ya. Gara-gara trauma di tulang belakang. Masuk akal banget sih kenapa gejalanya jadi unik gini. Berarti dengan kombinasi tadi, hipotensi, bradikardia, tapi kulitnya anget, plus ada riwayat jatuh, sumber Andi ini langsung menyimpulkan satu diagnosis dong. Tepat sekali. Berdasarkan triad klinis yang spesifik banget nih, hipotensi, bradikardia, akral hangat, dalam konteks trauma tulang belakang, diagnosis yang paling pas menurut sumber ini ya shock neurogenik. Dan mengenali pola ini cepet-cepet di UGD tuh krusial banget. Kenapa? Karena cara nanganinnya beda sama shock lain. Misalnya nih, kalau kita kasih cairan infus kebanyakan, malah bisa bahaya buat pasien shock neurogenik. Wah, penting ya berarti. Banget. Sumber ini juga nyebutin kalau kemampuan diagnosis dan tata laksana awal kasus kayak gini tuh masuknya level kompetensi 3B di SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Artinya, dokter umum itu diharapkan bisa bikin diagnosis klinisnya dan kasih terapi awal di kondisi gawat darurat kayak gini secara mandiri. Ini nunjukin betapa pentingnya pemahaman dasar ini. Oke, jadi kalau dirangkum nih, inti dari kasus ini tuh bagaimana kombinasi spesifik dari tekanan darah rendah, nadi lambat, dan kulit hangat setelah trauma.
Itu bisa jadi kunci buat ngenalin shock neurogenik ya. Ini ngingetin kita lagi betapa pentingnya ngelihat gambaran utuh dari pasien. Tanda vital, cara cederanya gimana, pemeriksaan fisiknya apa aja, nggak cuma fokus ke satu temuan doang. Betul sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan yang menarik ya buat Anda pikirkan lagi. Gini, kalau memang cedera tulang belakangnya itu cukup parah sampai ngerusak sistem syaraf otonom dan bikin shock neurogenik, kok bisa laporan awalnya bilang pasien nggak ada keluhan lemah di tangan atau kakinya? Gimana ceritanya bisa ada pemisahan gejala kayak gitu? Mekanisme cedera apa ya di dalam tulang belakangnya yang mungkin terjadi, yang efeknya lebih ke sistem otonom dulu, tapi belum langsung kelihatan bikin lumpuh gitu? Ini sesuatu yang menarik buat direnungkan lebih lanjut.